Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Kembali dengan saya Bung Ropan dan kita akan mereview hasil pertandingan di Stadion Wembley pada hari Sabtu malam di mana The Reds Liverpool tampil sebagai juara di ajang Piala FA. Ini terasa mengesankan buat Liverpool karena mereka melakukannya pada saat ulang tahun Piala FA ini yang paling tua di dunia, 150 tahun, dan pasukan Jurgen Klopp membuktikan sekali lagi bahwa mereka adalah tim terbaik untuk bisa menjadi juara di domestik setelah sebelumnya mereka mengambil Piala Carabao Cup atau Piala Liga juga dengan lawan yang sama. Semuanya bermain di Wembley. Chelsea lagi-lagi gagal untuk bisa menjadi juara di Piala FA. Untuk ketiga kalinya, Chelsea dalam 3 tahun beruntun. Sejak 2020 mereka kalah dari Arsenal dengan 2-1. Kemudian kalah dari Leicester tahun 2021 dengan 1-0. Dan saat ini mereka kalah secara menyakitkan setelah bermain 120 menit imbang 0-0 dan mereka tumbang dengan 6-5 kalah dari Liverpool. Ini mengulangi kejadian di Wembley juga pada Februari yang lalu, di mana 120 menit kedua tim bermain di final Carabao Cup dan Liverpool menggulung Chelsea dengan kemenangan 11-10. Perbedaan saat ini bahwa penjaga gawang Liverpool itu dikawal oleh Alisson Becker di final Piala FA, sementara di final Carabao Cup saat itu dikawal oleh Kelleher. Liverpool tampil tidak dengan Fabinho dan posisinya di sana ada Hendo, di mana Klopp memainkan selain Hendo ada Thiago dan juga dengan Naby Keita. Di belakang tetap dengan komposisi terkuat, Trent di kanan, kemudian dengan Robo di kiri, dua bek tengah Konate dan VVD, di penjaga gawang Alisson Becker. Di depan di sana ada Salah main pertama sebelum Salah keluar, ada Mane dan Luis Diaz. Ketika tidak ada Fabinho memang agak sedikit was-was karena ini pemain utama, pemain paling selalu diandalkan, tetapi Liverpool punya kedalaman skuad yang bagus, terutama di tengah, dan Hendo menjalankan tugas dia dengan sangat baik sebagai kapten kesebelasan untuk mengisi pos yang ditinggalkan oleh Fab yang mengalami cedera ketika memainkan pertandingan di Liga Premier melawan Aston Villa di Birmingham saat Liverpool menang dengan 2-1. Nah, Liverpool juga mengalami masalah ketika Mohamed Salah ini harus ditarik keluar karena bermasalah, dia cedera dan digantikan posisinya dengan Diogo Jota. Ini untuk kedua kali bagi Salah mengalami nasib naas ketika tampil di final, karena kalau kita ingat 4 tahun yang lalu ketika bertarung melawan Real Madrid di final UCL di Kiev, Mohamed Salah juga tuh ada benturan ya, ketika bagaimana dia ditindih dan bahunya bermasalah oleh Sergio Ramos, bek dan kapten dari Real Madrid, sehingga Salah keluar itu ketika pertandingan baru berjalan 31 menit. Nah, ketika menghadapi Chelsea di Wembley Sabtu kemarin, dia keluar pada menit ke-33. Tetapi karena mental yang kuat dari Liverpool yang membuat The Reds menjadi juara. Kalau memang melihat juga dari statistik, wajar The Reds ini tampil sebagai juara. Layak mereka bisa menjadi juara untuk mendapatkan gelar kedua mereka di musim ini setelah Carabao Cup, dan sekarang mereka mengawinkan dengan Piala FA. 17 tembakan yang dilakukan oleh Hendo dan kawan-kawan, 2 on target, sama juga seperti dengan Chelsea sebenarnya, sama-sama dengan 2 on target walaupun Chelsea tidak sampai di 17 tembakan, dan corner kick menunjukkan juga sama dari sepak pojok dengan 5-5. Liverpool unggul tipis dalam penguasaan bola, 53% dan 47% dari Chelsea. Kalau bicara dari peluang, dua-duanya punya peluang untuk bisa mencetak gol, namun tidak bisa diselesaikan dengan baik. Di pihak Liverpool ada beberapa kali peluang diciptakan oleh Luis Diaz,
Satu di antaranya di babak kedua kena tiang dan ada 2-3 tembakan dia yang melambung di atas mistar gawang Mendy. Dan bagi Chelsea ada beberapa peluang juga di babak pertama. Itu terlihat dari Pulisic, kemudian ada Alonso, bahkan ada one on one dicegat oleh Alisson Becker. Mereka juga punya Mason Mount tapi tidak bisa menghasilkan apa-apa. Lukaku juga yang punya peluang tapi masih bisa digagalkan oleh Alisson Becker. Dan bagi Liverpool kembali di babak kedua setelah Luis Diaz menembak kena tiang kiri Mendy, semenit kemudian bagaimana Milner memberikan umpan dan diserobot oleh Robo tetapi kena di tiang lagi. Jadi itulah momen-momen yang terjadi sepanjang waktu normal di 90 menit sampai kemudian harus diperpanjang dengan 2 kali 15 menit sehingga kedua tim harus bermain menyelesaikan pertandingan dengan 120 menit tanpa gol. Kalau melihat dari kesiapan, saya rasa Klopp sudah menyiapkan bagaimana kalau sampai terjadi adu penalti. Dan ini faktor mental dari Liverpool sekali lagi. Mereka tuh lebih kuat, lebih siap dibandingkan dengan Chelsea. Padahal Liverpool itu sudah kehilangan 2 penembak terbaik mereka. Fabinho tidak bermain. Kalau ada Fabinho pasti dia akan mengambil penalti. Sama seperti di Carabao Cup. Atau Muhammad Salah juga yang sukses di Carabao Cup dengan mengambil penalti. Tapi dua-dua sudah keluar. Ini sebenarnya sudah berkurang bagi Liverpool. Termasuk ketika Van Dijk juga keluar dan digantikan oleh Joe Matip. Van Dijk juga mengambil penalti yang bagus ketika tampil di final Carabao Cup. Tetapi pemain-pemain Liverpool memang sekali lagi begitu siap ketika ditugaskan oleh Klopp mengambil penalti. Dari 5 penembak pertama hanya Mane yang gagal sebagai orang kelima, yang mestinya kalau Mane bisa menyelesaikan dengan baik, Liverpool akan tampil sebagai pemenang. Tetapi tembakan Mane digagalkan oleh rekan senegaranya Edward Mendy yang tepat membaca arah tembakan dari Mane ke arah kiri. Sebelumnya 4 penembak Liverpool bagus. Diawali dengan James Milner, kemudian dengan Thiago Alcantara, ada Trent yang masuk dan Bobby Firmino sebelum Mane gagal. Sementara bagi Chelsea dari 5 penembak pertama itu yang gagal adalah penembak kedua, kapten mereka, Cesar Azpilicueta. Setelah diawali oleh Marcos Alonso dengan gemilang dan penembak-penembak berikutnya termasuk Reece James, kemudian Ross Barkley dan Jorginho, semua menyelesaikan dengan baik. Pada saat kedudukan posisinya adalah 4-4, ini sangat menegangkan. Dan ada harapan bagi Chelsea, itu yang terlihat dengan antusias dari seorang Thomas Tuchel ketika gagal penalti dari Mane dan digagalkan oleh Mendy. Ini terbesit harapan bahwa mereka masih punya peluang. Karena ada orang ke-6 yang akan tampil, Hakim Ziyech. Dan Hakim Ziyech menjalankan tugasnya dengan baik. Sebelum disamakan oleh penendang Liverpool, Diogo Jota. Dan Diogo Jota memang siap betul untuk bisa menyelesaikan tugas, menjadikan gol dan sulit diantisipasi oleh Mendy. Nah, di penembak ke-7 ini, Mason Mount yang berdiri di depan bola gagal. Dia tembakan ke sisi kiri, Alisson Becker digagalkan oleh penjaga gawang asal Brasil ini. Dan kemudian Klopp menunjuk Tsimikas, bukan Hendo sebagai kartu kesebelasan, tetapi Kostas Tsimikas. Ini pemain yang baru masuk di menit 111 menggantikan Andrew Robertson, Robo. Dan dia menjalankan tugas dengan baik. Sangat tenang pemain asal Yunani ini, berdiri dengan ancang-ancang kaki kiri dan mengecoh penjaga gawang Mendy yang sudah terlanjur bergerak ke sisi kiri, dan Tsimikas mengarahkan bola dengan sangat dingin ke sisi kanan. Selesai sudah pertandingan. Liverpool menang dengan adu penalti 6-5 atas Chelsea. Ini Chelsea gagal untuk melakukan balas dendam setelah mereka kalah di Carabao, tetapi bagi Liverpool ini tuntas juga melakukan balas dendam. Kalau bicara ini, mereka pada 2012 ketika terjadi final, itu final sebelum final saat ini, Liverpool melaju tuh ke final. Di tangan saat itu Kenny Dalglish yang ikut menonton dalam final,
kemarin itu di tribun bersama dengan Ian Rush. Ini legenda-legenda dari Liverpool. Dan Kenny Dalglish menangani Liverpool saat itu maju ke final Piala FA berhadapan dengan Chelsea yang saat itu ditangani oleh Roberto Di Matteo, pelatih asal Italia dan mantan gelandang Chelsea juga. Dan akhirnya Liverpool kalah, menyerah dengan 2-1. 2 gol Chelsea ketika itu dibuat oleh Ramirez dan Didier Drogba. Sementara gol balasan dari Liverpool dicetak oleh Andy Carroll, pemain cadangan yang masuk di babak kedua. Nah, itulah pengalaman terakhir untuk hadir di final Piala FA sebelum mereka hadir pada tahun 2022. Karena terakhir kali Liverpool juara di Piala FA itu 2006 ketika mereka mengalahkan West Ham lewat adu penalti 3-1 saat bermain 3-3 dalam 120 menit. Dan bagi Jurgen Klopp, ini adalah gelar pertama dia untuk bisa meraih Piala FA. Sama juga dengan Carabao Cup, dia juga meraih gelar pertama. Ya, ini gelar di domestik. Dia bisa mendapatkan setelah sebelumnya pada 2020 juara di IPL setelah menunggu 30 tahun. Tapi setahun sebelumnya dia membawa Liverpool juara di UCL ketika mengalahkan Spurs di final 2-0 di Wanda Metropolitano di kota Madrid. Dan dia merebut Piala Super Eropa, kemudian Piala Dunia antar klub. Dan Klopp menjadi pelatih paling sempurna dalam sejarah Liverpool dengan mengawinkan semua piala yang dia sudah dapatkan. Tidak ada lagi piala lain yang dia belum dapatkan. Ya, sekarang dia sudah memberikan itu semua. Ada pelatih legendaris ya dari Liverpool seperti Bob Paisley ini yang bisa memberikan banyak gelar dalam 9 musim dia, ada 19 trofi. Tetapi dia tidak pernah melakukan itu di Piala FA. Sementara Klopp melakukannya di Piala FA dan bisa meraih gelar juara. Ini untuk yang ke-8 kalinya bagi Liverpool juara di Piala FA. Pantas kalau Klopp itu sumringah, banyak tertawa tersenyum karena dia sudah menggoreskan tinta emas bersama dengan Liverpool. Dan ini menjadi sebagai kado yang dia berikan terhadap semua pemain. Manajemen yang sudah memperpanjang kontrak dia 2 tahun lagi sampai 2026 berada di Liverpool bersama dengan seluruh supporter tentunya yang menyambut baik tindakan dari manajemen, dan Klopp melakukan itu dengan bagus sekali. Masih ada 2 kesempatan lagi untuk bisa meraih trofi. Walaupun memang agak berat di IPL karena bersaing dengan City, tapi kemungkinan itu masih saja dengan harapan kecuali memang City terganjal melawan West Ham dan juga melawan Aston Villa. Sementara Liverpool harus menang melawan Southampton dan melawan Wolves. Namun juga Liverpool masih punya kesempatan lain menjadi juara di kasta tertinggi sepak bola Eropa, trofi UCL, ya, menghadapi Real Madrid di final pada tanggal 28 Mei yang akan datang di Stade Frank di Saint-Denis, kota Paris. Ini juga yang akan ditunggu-tunggu, di mana Liverpool sedang mengincar gelar ke-7 mereka karena sejauh ini mereka hanya 6 kali juara di kancah UCL. Namun sebagai klub terbanyak di Inggris yang meraih trofi di UCL 6 kali dibanding dengan klub lainnya, ada termasuk Chelsea atau dengan Man U yang bisa menjadi juara. Dan kita akan tunggu apakah Klopp mampu membawa Liverpool ini bisa menjadi juara setelah mendapatkan 2 gelar di domestik ini, atau ada keajaiban lain ketika mereka bisa meraih gelar di IPL. Kalaupun mereka kandas di IPL, diambil oleh City, dengan meraih gelar juara di UCL, ini suatu hal yang sangat baik bagi Liverpool. Pasti akan disambut dengan arak-arakan seperti ketika mereka juara di 2019. Semua akan keluar tumpah ruah di pusat kota di Liverpool untuk bisa menyambut Jordan Henderson dan kawan-kawan. Jadi sekali lagi selamat buat Liverpool yang sudah menjadi juara Piala FA untuk yang ke-8 kali, dan juga selamat bagi Jurgen Klopp yang meraih gelar pertama dia sebagai pelatih untuk juara di Piala FA. Sampai di sini pembahasan saya, review saya dengan kesuksesan dari The Reds yang
sudah mengawinkan 2 piala domestik saat ini, Carabao Cup dan juga FA Cup. Bagi Anda yang menebak tepat hasil pertandingan dengan 0-0, kita akan tunggu, kita akan lihat nantinya siapa yang benar. Kalau tidak ada yang benar, kita akan lihat yang mengarah-mengarah benar atau dengan komen-komen yang bagus, itu yang kita akan memberikan giveaway buat Anda, buat teman-teman semua, berupa satu sendal produk Leones persembahan PT SKA Prima Eva, seperti sendal-sendal seperti ini ya, Black Porto. Ini juga ada sendal-sendal ini yang keren buat Anda, dan kaos Leones 2 buah buat Anda yang Anda akan dapat. Seperti ini kaos Leones yang Anda akan dikirim ke tempat Anda. Jangan lupa juga pada tanggal 20 nanti akan diumumkan lewat live di IG leones.id, di mana saya akan tampil di sana bersama dengan Melan Nangoy untuk mengumumkan 10 pemenang mendapatkan giveaway yang sudah menebak benar Liverpool dan Madrid lolos ke final di UCL. 10 pemenang ini akan mendapatkan masing-masing Rp200.000 dengan total Rp2 juta. Nantinya juga Anda harus siap-siap untuk mengikuti kuis siapa yang akan menjadi juara, apakah Liverpool atau Madrid di final nanti UCL, dan 5 pemenang akan diberikan masing-masing Rp400.000 buat Anda dengan total kembali Rp2 juta. Sementara dari saya dengan sendal dan kaos tetap akan mengalir terus. Ini satu-satunya channel yang terus bisa memberikan giveaway kepada teman-teman yang setia pantengin channel YouTube Bung Ropan. Sampai di sini. Ciao.